Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ramdan Rohendi dengan NPM 2242405. Berasal dari kampus STMIK Amik Bandung, jurusan Teknik Informatika, kelas IFZ. Ya. Dan di sini saya akan menjelaskan sebuah materi dari mata kuliah aljabar linear. Materi apa itu? Nah, mari kita lihat. Nah, ini dia materinya. Materinya itu yaitu Basic Matrix Transformation in R2 and R3. Nah, ini materi di aljabar linear oleh Rahman Rahimi, itu saya sendiri. Nah, apa itu Basic Matrix Transformation in R2 dan R3 ini? Nah, pertama kita akan bahas dulu pengertiannya ya. Jadi apa sih yang akan kita bahas ini? Materinya tuh seperti apa dan apa saja yang akan dibahas? Nah, pertama, apa itu transformasi? Nah, di bawah ini ada gambar-gambar. Gambar apa ini? Gambar apakah ini? Ini ada grafik, kita lihat ada grafik. Terus gambar-gambar yang ada burung-burung gini, terus ini maksudnya ada tamu panah ini apa? Nah, jadi apa itu transformasi? Transformasi itu simpelnya adalah perubahan ya. Transformasi itu perubahan. Atau ini ada penjelasan di bawahnya. Dalam matematika memiliki arti sebagai suatu fungsi yang memetakan kedudukan setiap titik dari posisi awal menjadi posisi baru. Nah, jadi dia tuh ada sebuah titik ya di sebuah posisi awalnya, lalu dia pindah ke posisi baru atau posisi lain. Nah, maka itu dinamakan sebagai transformasi. Transformasi di sini dalam hal matematika ini tuh biasanya digambarkan dengan grafik seperti ini. Ada sumbu X, ada juga sumbu Y. Nah, jadi posisi awal ke posisi baru, itulah transformasi atau perubahan. Lalu nextnya itu ada matriks. Nah, apa itu matriks? Nah, kita lihat di bawah sini ada bilangan-bilangan ya. Ini apa ini? Ada gambar bilangan, ada bilangan yang dikurungi seperti ini. Oke. Nah, jadi matriks itu merupakan sekumpulan bilangan ya. Nah, di sini kita melihat sekumpulan bilangan yang disusun secara baris dan kolom. Nah, lihat di atas. Nah, di sini tuh ada barisnya. Baris, 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 dan kolom. Nah, ini kolomnya berapa? Nah, lalu serta, jadi disusun secara baris dan kolom serta telah ditempatkan di dalam kurung biasa atau kurung siku gitu ya. Nah, di sumbernya di wiki ya. Nah, jadi si matriks itu atau si kumpulan matriks atau si kumpulan bilangan ini tuh sudah disusun lalu ditempatkan di dalam kurungan seperti ini, kurung biasa maupun kurung siku seperti ini. Nah, dalam matriks itu susunannya secara baris dan kolom. Ada baris yang secara horizontal ini di baris, terus ada kolom secara vertikal ini, terus rapi gitu ya. Nah, si kolom dan si baris. Next. Nah, lalu selanjutnya apa itu R2 dan R3 di sini?
Ini sudah ada gambar di bawahnya, ada grafik-grafik seperti ini, ada koordinat kayak gini, limit. Nah, pertama adalah R2. R2 itu apa? Nah, di sini R2 atau bidang 2 dimensi. Nah, di R2 itu adalah sebuah bidang 2 dimensi yang biasanya tuh dinyatakan oleh dua sumbu koordinat. X dan Y. Nah, ini ada garis X horizontal ini, lalu ada garis Y. Nah, ini biasanya disebut sebagai 2 dimensi ya. Tuh, contoh bidangnya tuh ada kayak persegi atau segitiga, persegi panjang, lingkaran gitu. Nah, itu bidang 2 dimensi. Lalu R3 itu apa? Nah, R3 itu adalah bidang 3 dimensi. Nah, 3 dimensi itu biasanya sumbunya tuh atau dinyatakan dalam 3 sumbu gitu ya. 3 sumbu koordinat. Ada X, Y, dan Z di sini. Nah, bidangnya itu biasanya ada kubus, balok, ya ada balok, terus ada juga tabung ataupun bola gitu ya, yang ada ruangnya gitu. Nah, itu R2 dan R3. Lalu apa sih kesimpulannya dari ketiga tadi? Transformasi, terus lalu matriks, selanjutnya R2 dan R3 ini. Jadi di dalam materi ini tuh kita akan membahas tentang dasar perubahan sekumpulan bilangan yang disusun secara baris dan kolom ini pada bidang 2 dimensi dan 3 dimensi, atau singkatnya itu dasar transformasi matriks pada bidang 2D dan 3D ya. Nah, kita akan membahas transformasi atau perubahan dari matriks ini ya. Nah, si matriks ini tuh bisa berubah menjadi apa aja sih transformasinya tuh. Nah, ini dia. Transformasi apa saja sih yang akan dijelaskan? Pertama, di sini ada refleksi. Lalu yang kedua ada proyeksi. Ketiga ada rotasi. Nah, keempat ada kontraksi dan dilatasi. Lalu kelima ada kompresi dan ekspansi. Lalu yang terakhir atau yang keenam adalah pergeserannya. Nah, hal pertama yang akan kita bahas yaitu refleksi atau pencerminan. Nah, ini dia ilustrasi dari refleksi. Nah, garis di tengah ini tuh ibaratkan adalah cermin gitu ya. Nah, cermin, jadi saat kita menghadap ke cermin, maka akan muncul bayangan kita gitu. Nah, bayangannya itu tuh nanti akan disebut sebagai refleksi ya. Refleksi dari bayangan kita. Refleksi ini tuh bisa saja terhadap sumbu X, nah sumbu X atau sumbu Y. Nah, oke. Nah, yang pertama refleksi pada bidang 2 dimensi. Seperti apa refleksi pada bidang 2 dimensi? Nah, yang pertama ada refleksi pada sumbu X. Nah, di refleksi pada sumbu X ini tuh ada rumusnya.
rumusnya itu adalah T dalam kurung X, Y kurung tutup sama dengan dalam kurung X, min Y di sini. Atau ini ada ilustrasinya di bawah. Ini ada sebuah grafik, ada sumu X, sumu Y. Nah, lalu ini ada titiknya yang di atas ya. Kita lihat dulu titik yang di atas ini dengan koordinat X, Y. Lalu dilakukan refleksi pada sumu X, maka akan tercipta titik yang berkoordinat X, min Y. Nah, ini tuh adalah X, min Y ini tuh adalah refleksi dari si titik yang X, Y yang di atas ini. Kita X nya ini, lalu kita melalui grafik ini kita bisa membuat sebuah standar matriks ya. Nah, itu standar matriks dari refleksi pada sumu X ini. Jadi kita bisa tahu si matriks standarnya itu seperti apa untuk refleksi di sumu X ini. Nah, di sini kita tinggal masukin aja T dalam kurung, ini rumusnya tadi. Misal koordinatnya tuh kita ambil aja 1,0 dan 0,1. Nah, 1,0 itu yang mana? Nah, kita bisa lihat pertama itu 1,0 X1 berarti X-nya itu 1 yang di sini titiknya, lalu koma 0 ya, berarti ini titik ini di sini, terus sama dengan 1 oh iya ini bawah. Nah, ini edit baknya tuh 0,1, koordinat 0 di X berarti di sini, 0,1 berarti atasnya di sini. Nah, si titik X ini, X, Y ini tuh matriks asalnya tuh ya ini 1,001. Nah, pada rumus si Y-nya ini tuh kita minuskan. Jadi, nah untuk yang pertama ini 1,0 kita ambil ya, jadi gini ya, 1,0 ini tuh kan sebuah titik di sini. Nah, kita ambil garis lurusnya aja, garis lurus. Terus yang E2 ini 0,1 berarti di sini kita ambil garis lurus, maka akan terjadi perpotongan di sini. Nah, perpotongan ini tuh yang tadi yang akan direfleksikan gitu ya. Kita ambil koordinat garisnya itu di X dan di Y. Nah, si X nya itu akan menjadi 1,0 ini, dan satunya lagi untuk E2 nya 0,1 tadi akan menjadi 0, minus 1 karena sesuai rumus si Y nya itu di minus. Nah, maka E1 nya itu kita simpan di sini sebagai kolom. Nah, ini ya. Jadi itu E1, lalu ini E2. Permintaannya adalah kolom ya, bukan baris seperti ini, tapi kolom. Ini E1, ini E2, sehingga kita dapat mendapatkan standar matriksnya itu. Oke, jadi tadi S1 itu yang 1,0 ini ya, titik ini, lalu E2 0,1 titik ini. Oke, itu refleksi pada sumu X. Kita sudah mendapatkan standar matriksnya. Lalu
selanjutnya refleksi pada sumbu Y. Nah, rumusnya itu adalah di sini kita bisa lihat bahwa si X-nya yang diminus. Nah, kalau tadi itu yang diminus itu Y-nya. Nah, sekarang kalau refleksi pada sumbu Y, maka yang diminus adalah X-nya. Ini ada ilustrasi yang tadinya titik ini X, Y, maka refleksinya itu akan muncul di min X, Y. Nah, kita juga bisa cari standar matriksnya untuk S1. S1 itu yang bagian ini, titik ini, kita ambil 2 titik gitu. Dari sumbu X dan sumbu Y ini tuh kita ambil 2 titik, yang mana nanti perpotongannya itu akan berada di koordinat X dan Y ini. Jadi yang pertama E1-nya itu kita ambil di sini yang X 1,0. Lalu untuk E2-nya kita ambil 0,1 yang ini. Nah, untuk S1 rumusnya itu min X, Y. Berarti 1 ini tuh 1,0 akan menjadi minus 1,0. Itu untuk E1. Untuk E2-nya yaitu 0,1, maka tetap akan menjadi 0,1 ya, karena 0 diminus ya tetap 0. Nah, maka akan muncul standar matriks seperti ini untuk refleksi pada sumbu Y ini ya, di bidang 2 dimensi. Ada S1 yaitu 1, minus 1 dan 0, lalu ada E2 yaitu 0, 1. Nah, ini standar matriksnya untuk refleksi sumbu Y. Lalu next ada refleksi bidang 2 dimensi pada sumbu Y sama dengan X. Nah, dalam hal ini terdapat rumus yang mana bila kita lihat posisi X dan Y-nya itu ditukar ya. Jadi T dalam kurung X, Y itu sama dengan Y, X untuk si refleksinya itu. Nah, di bawah ini ada grafik contohnya. Ini ada garis atau sumbu Y sama dengan X yang tengah ini. Lalu si asalnya itu yang ini, yang bawah, yang X, Y. Nah, kita ambil lagi 2 titik di sumbu X dan sumbu Y untuk mencari standar matriksnya. Bagaimana? Untuk S1 kita ambil di koordinat 1,0. Nah, kita ambil di koordinat 1,0 untuk E1-nya, yang mana akan menjadi apabila direfleksikan akan menjadi 0,1 ya. Nah, lalu kita masukkan sebagai E1-nya 0, 1. Lalu kita mencari E2-nya atau kolom 2-nya, kalau 2-nya gitu ya. Kita ambil yang ada di sumbu Y ini. Nah, kita ambil 0,1 nya, maka akan menjadi 1,0 dan terciptalah sebuah standar matriks dengan nilai 0,1 dan 1,0 ini ya, S1 tadi dan ini E2 nya. Nah, itu untuk refleksi pada sumbu Y dengan X. Lalu next itu, nah, kita masuk ke R3. Tadi R2. Jadi R2 itu ada 3 ya, 3
tiga rumus tadi ada pada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Y sama dengan X. Lalu kita juga sudah mencari bagaimana cara mendapatkan standar matriksnya dari ketiga hal itu. Lalu ini ada refleksi pada bidang 3 dimensi. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan standar matriksnya dan bagaimana rumusnya? Mari kita lihat. Nah, pertama ada refleksi pada bidang X, Y dengan rumus T dalam kurung X, Y, Z sama dengan X, Y, min Z. Nah, ini ada minus Z. Ini ditanda bahwa ini tuh adalah rumus untuk refleksi pada bidang X, Y. Nah, kalau bidang X, Y ini berarti rumusnya kita tinggal minuskan aja si Z. Nah, di sini ada grafik sebagai contoh. Nah, titiknya kita ambil yang atas ya. Ini titik awalnya. Itu X, Y, Z. Nah, kita masukin saja langsung ke rumus E1. Kita ambil E1 nya, yaitu koordinat dengan koordinat X1. Di koordinat X yang ini 1. Terus koordinat Y nya 0, Z nya juga 0. Oke, di sini. Lalu E2 nya adalah Y nya yang 1, berarti di sini. Lalu untuk E3 nya kita ambil di sumbu Z. Nah, ini angka simpel aja, yaitu 1 sama 0. Maka satunya itu di sini. Kita ambil yang untuk E3 di sini. Jadi E1 di sumbu X, E2 di sumbu Y, dan E3 di sumbu Z. Nah, lalu untuk S1 kita masukin rumus 1,0,0 ini sumbu Z nya di minus. Nah, karena ujungnya 0 berarti ya sudah aja jadi 1,0,0 saja. Lalu E2 nya dengan sumbu Y yang 1 apabila direfleksikan termasukkan ke dalam rumus di sini, maka akan jadi seperti ini ya, tidak banyak berubah dan ya ini masih sama karena nilai Z nya adalah 0. Lalu untuk E3, nah E3 ini tuh kita ambil di sumbu Z. Nah, sumbu Z ini, maka kalau kita memasukkan ke dalam rumus, angka 1 di belakang ini akan menjadi minus. Jadi seperti ini 0,0,1. Itu untuk koordinatnya. Dan maka terciptalah sebuah standar matriks untuk refleksi pada bidang X, Y ini. Ini kolom pertama atau E1 ada 100, terus E2 ada 010, terus E3 ada 00 dan minus 1. Nah, ini standar matriksnya untuk refleksi bidang X dan Y ya. Lalu next, nah ada refleksi pada bidang X, Z. Nah, bentukannya seperti ini ya, X, Z. Dengan rumus, nah untuk bidang X, Z itu yang di minus adalah Y nya. Ya, Y nya di minus. Maka apabila kita masukkan rumus lagi seperti tadi, bisa dilihat bahwa E2 nya, yang mana E2 ini mengambil dari sumbu Y, yang mana nanti perpotongannya itu akan berada di titik X, Y, Z ini, yaitu kita ambil aja koordinat 0, ini akan misal 1 ya, jadi 0, 1, 0. Maka apabila dimasukkan rumus akan menjadi 0, minus 1,0.
dan tercipta juga sebuah standar matriks dengan E1-nya 1, 0, 0, E2-nya 0, minus 1, 0, E3-nya 0, 0, dan 1. Nah, ini standar matriksnya. Oh iya, untuk tadi kalau kita lihat ya, untuk R2 atau di bidang 2 dimensi, maka matriks yang tercipta itu adalah ukuran 2 kali 2. Nah, ini untuk yang 3 dimensi, maka standar matriks yang terbuat itu adalah 3 kali 3. Nah, dengan baris 3 dan kolomnya 3. Oke, ini standar matriks bidang X, Y, Z ya, untuk transformasi jenis refleksi. Oke, next. Nah, ada refleksi pada bidang YZ sekarang. Untuk bidang YZ ini, bila dilihat di rumusnya, maka yang diminus adalah si X. Nah, jadi apabila kita dimasukin ke dalam rumus satu-satu seperti tadi, S1 kita mengambil titik X itu 1,0,0, lalu di E2 kita mengambil titik Y itu di 010, koordinat 0,1,0, lalu untuk E3 kita mengambil titik Z yaitu 0,1 ya koordinatnya. Nah, maka untuk S1 yang tadi mengambil di Z, si angka satunya itu jadi minus sesuai tadi yang rumus. E2 juga sudah sama, yang pertama jadi minus, tapi kalau 0 ya tetap 0. Jadi terciptalah sebuah matriks seperti ini standar matriks ya. Nah, ini standar matriks itu buat apa? Nah, nanti ada di perhitungannya ya, untuk kita menghitung refleksi matriks kita butuh, atau untuk menghitung transformasi dari matriks itu kita butuh standar matriksnya gitu, untuk nanti menghitung. Nanti ada contoh sederhana. Nah, ini tercipta standar matriks dengan S1-nya minus 1, 0, 0, E2-nya 0, 1, 0, dan E3-nya 0, 0, 1. Seperti itu. Ini untuk refleksi pada bidang YZ. Oke, lalu selanjutnya ada proyeksi. Nah, proyeksi ini adalah transformasi linear P dari ruang vektor ke dirinya, atau gambar suatu benda yang dibuat rata, mendatar, atau berupa garis pada bidang datar. Nah, selanjutnya proyeksi ini dari transformasi ada jenis yang namanya proyeksi. Ilustrasinya itu seperti ini. Nah, apabila di kehidupan nyata mungkin pernah kalian melihat sebuah proyektor atau infocus gitu, yang mana dia mempresentasikan sebuah layar ke layar mendatar gitu ya, memproyeksikan sesuatu ke bidang yang datar gitu. Nah, ini ada contohnya. Nah, ini bidang proyeksi. Nah, ini bendanya seperti ini ya. Tapi saat diproyeksikan dia akan menjadi bentuk datar. Ini ada contohnya di garis sebelum diproyeksikan, ini garisnya. Lalu hasil proyeksinya adalah ini proyeksi pada sumbu X ya. Nah, jadi dia akan
datar seperti ini. Itulah proyeksi gitu. Nah, pertama, proyeksi pada bidang 2 dimensi. Nah, proyeksi pada bidang 2 dimensi ini ada beberapa jenisnya. Yang pertama itu adalah ortogonal proyeksi pada sumbu X. Nah, ortogonal itu apa? Ortogonal itu adalah garis lurus seperti ini ya. Nah, untuk proyeksi ini pada sumbu X, maka dikenakan rumus T dalam kurung X, Y sama dengan dalam kurung X, 0. Nah, kalau kita memproyeksikan sebuah garis ya atau vektor pada sumbu X, maka nilai Y-nya itu akan berubah menjadi 0. Nah, ini ada contoh grafiknya. Lalu kita juga bisa mencari standar matriksnya. E1 kita mengambil titik X yaitu 1,0 sini. Nah, lalu untuk E2 kita mengambil titik Y. Nah, 0,1. Nah, 0,1 ya tadi. Maka untuk S1 yang tadi 1,0 ya dia akan tetap jadi 1,0 karena yang Y-nya emang di 0 kan. Kalau sudah 0 ya tetap 0. Untuk E2 yang mana 0,1 sudah dimasukkan rumus akan menjadi 0,0. Nah, maka 1,0 ini akan menjadi E1 dari standar matriks itu 1,0. Lalu untuk E2 nya akan menjadi standar matriks di kolom kedua itu 0,0 dan 0 ini. Jadi E1 dari standar matriksnya adalah 1, 0. Lalu E2 untuk standar matriksnya adalah 0, 0. Nah, ini standar matriks untuk transformasi proyeksi pada bidang 2 dimensi di sumbu X. Nah, proyeksinya ini secara ortogonal ya, lurus itu. Nextnya adalah proyeksi pada sumbu Y. Nah, untuk sumbu Y ini maka nilai X-nya akan menjadi 0. Saya rumusnya. Nih, ini ada ilustrasinya. Lalu dari ilustrasi ini kita bisa membuat standar matriksnya dengan memasukkan rumus seperti tadi. E1 kita ngambil dari sumbu X ini 1,0 yang ini. Titik ini tuh apabila di sumbu X dia akan berada di mana di 1,0. Terus 1,0 ini kita masukin ke rumus dan angka satunya atau nilai X nya akan menjadi 0 dan dia tetap Y. Lalu S1 kita masukin standar matriks maka 0, 0 ini. Lalu E2 untuk mencari E2 kita ambil sumbu Y. Sumbu Y ini yaitu 0,1. Kita masukin rumus dan dia tetap menjadi 0,1 karena nilai X nya emang 0 gitu. Jadi terciptalah sebuah standar matriks seperti ini. Oh ya, ini 2 dimensi. Maka standar matriksnya ya dengan ordo 2x2. Barisnya 2, kolomnya juga 2. Oke, ini pada sumbu Y. Tadi sumbu X. Maka selanjutnya adalah pada 3 dimensi. Nah, jadi
Jadi ya untuk proyeksi ini tuh tergantung segarisnya. Jadi ada beberapa jenis. Untuk R2 ya ada 2. Tadi ada sumbu X, si proyeksi pada sumbu X, dan proyeksi pada sumbu Y yang kita bahas ini. Lalu ini ada proyeksi pada bidang 3 dimensi. Nah, yang pertama adalah proyeksi pada bidang XY. XY, oke. Dengan rumus. Nah, kalau bidang XY, sebenarnya kita ingat bahwa si Z-nya itu akan 0. Maka apabila kita mencari standar matriksnya itu, kita masukin rumus satu-satu, S1 ya. Kita ambil di titik atau di sumbu X ini itu 1,0,0, dia akan menjadi 1,0,0. Z-nya saja yang diubah menjadi 0. Yang 2 juga kita masukin rumus. Nah, nilainya jadi 0, 1, 0. Yang Z tetap jadi 0. Lalu E3 yang mengambil dari sumbu Z ini, maka yang asalnya 0,0,1 dia akan menjadi 0,0,0. Dan terciptalah sebuah standar matriks untuk proyeksi pada bidang 3 dimensi di bidang XY ini dengan E1 1, 0, 0, E2 nya 0, 1, 0, dan E3 nya 0, 0, 0. Nah, ini adalah standar matriksnya dengan ukuran atau ordo 3x3. Nah, next ada proyeksi bidang 3 dimensi pada bidang XZ. Nah, untuk bidang XZ ini, maka dalam rumus si nilai Y-nya lah yang dinolkan. Nah, nilai Y itu atau sumbu Y itu adalah berpengaruh untuk E2 ini ya. Lihat untuk S1 juga sebenarnya kalau misal kita tidak mengambil koordinat 0, bisa aja dia jadi 0 gitu nanti bila dimasukkan rumus. Ini S1 dia seperti ini 100. E2, nah E2 kita ambil dari sudut dari sumbu Y, dia menjadi 0. Nah, dia menjadi 0,0,0 karena yang Y-nya tadi 1 dimasukin rumus jadi 0. Lalu yang E3 nya juga, maka terciptalah sebuah standar matriks dengan E1 1, 0, 0, E2 0, 0, 0, dan E3 0, 0, 1. Itu standar matriksnya. Nah, selanjutnya ada untuk yang proyeksi pada bidang YZ. Nah, YZ ini itu bila kita lihat rumus, maka yang di 0 kan yaitu nilai X-nya. Nah, si X ini jadi 0 ya, yang lainnya tetap. Oke, ini ilustrasinya yang di sini ke sini. Nah, lalu kita bisa mencari standar matriksnya. Pertama S1 kita ambil dari nilai X ini
Nah, si titik X nya yang merupakan angka 1 ini berubah jadi 0 apabila dimasukkan ke dalam rumus. Maka yang asalnya 1,0,0 dia akan menjadi 0,0,0. Itu E1 nya. Lalu ada E2 nya, kita masukkan rumus juga jadi 0,1,0. Lalu E3 nya kita masukkan rumus juga jadi 0,0,1. Nah, ini ada standar matriksnya dengan ordo 3 kali 3. E1 nya 0, 0, 0, E2 nya 0, 1, 0, dan E3 nya 0, 0, 1. Ya, ini standar matriks untuk nanti proyeksi pada bidang YZ. Nah, oke. Selanjutnya itu, nah, rotasi. Nah, atau perputaran. Nah, rotasi ini tuh lumayan agak ribet ya, atau lumayan rumit dari yang tadi refleksi dan proyeksi. Nah, ilustrasi rotasi. Di sini ada sebuah bidang ya, ABC, segitiga ABC, lalu dirotasikan sebanyak 135 derajat. Maka dia berubah posisinya menjadi seperti ini. Lalu di kanannya ini, nah ini rotasi yang bertumpu pada koordinat 0,0 ya. Nah, yang kalau ini koordinatnya pada M, N. Yang asalnya AB ini rotasi sebesar apa ini, lalu menjadi seperti ini, dirotasikan. Jadi dia akan mengambil sebuah titik ya, lalu diputarkan gitu, untuk rotasi ini. Oke, langsung saja untuk yang pertama. Nah, kita akan bahas dulu rotasi pada bidang 2 dimensi ya. Nah, pada bidang 2 dimensi ini atau ya ini pada transformasi jenis rotasi ini ada 2 arah ya tentunya untuk perputaran. Ada yang sudut berlawanan arah jarum jam dan searah jarum jam. Nah, untuk yang berlawanan arah jarum jam, nanti si tetanya tuh atau derajat perputarannya itu dia akan berupa bilangan positif. Nah, lalu untuk yang searah jarum jam atau ke kanan gitu ya, nah dia derajatnya tuh nanti akan berupa bilangan negatif. Jadi apabila ke kiri dia positif, apabila ke kanan nanti dia akan menjadi negatif gitu. Nah, untuk pengukuran sudut-sudut ini ya dalam perputaran ini kita memakai yang namanya sin kostan. Dalam rumusnya ini harus dibekal tabel sin kostan ini untuk 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat. Ya, sin kostan. Nah, ada standar matriksnya juga. Ini ada 2 ya. Saya contohkan.
pertama yang searah jarum jam. Yang mana tadi apabila searah jarum jam maka si tetanya atau si derajatnya itu negatif gitu ya. Nah, inilah standar matriks yang akan dihasilkan. Dengan E1-nya cos theta dan minus sin theta, lalu E2-nya sin theta dan cos theta. Lalu sebelahnya ada yang backgroundnya putih ini, dan ini backgroundnya biru. Itu searah, yang backgroundnya berlawanan ini dia berlawanan arah jarum jam atau ke kiri ya. Yang mana nilai derajatnya itu positif. Maka standar matriksnya itu adalah cos theta sin theta, untuk E1 dan E2 nya adalah minus sin theta dan cos theta ini R2 ya. Jadi ordo matriks standarnya itu adalah 2,2, barisnya 2, kolomnya 2 gitu. Jangan lupakan ini. Oh, ada sekustan agak lumayan. Nah, ini karena tadi kita memindahkannya atau mencari si standar matriksnya, ada rumus seperti ini. Jadi untuk W1 ini misalnya titik X, Y diputar sejauh theta, maka dirumuskan W1 dan W2. Nah, W1 nya itu akan kita menjadikan ini ya, kosin, lalu ini sin, kosin, cos. Nah, W1 nya itu adalah X cos theta minus Y sin theta. Nah, di sini kita ambilnya satu aja ya, X dan Y gitu. Oke, ini rotasi berlawanan arah jarum jam dari sudut theta. Nah, untuk yang tadi searah jarum jam ya, yang mana derajatnya itu akan menjadi negatif. Maka yang dinegatifkan di sini adalah yang di W2 ini sin tetanya itu jadi minus sin theta, lalu yang ini di plus. Oke, itu rotasi pada bidang 2 dimensi. Kita sudah mendapatkan standar matriks. Nah, ini agak lumayan ya, bahas lagi tentang sin, kostan. Nah, ada sebuah contoh soal. Nah, ini soalnya bahasa Inggris. Find the image of X sama dengan dalam kurung 1,1 under a rotation of P per 6 radians 60 atau sama dengan 30 derajat about the origin. Ya, ini udah terlihat ya jawabannya. Jadi soalnya itu adalah cari gambar dari X sama dengan 1,1. Nah, ini koordinasi X ya, 1,1 under rotation. Nah, di bawah rotasi pi per 6 radians, atau pi per 6 radians ini adalah 30 derajat. Nah, bisa dilihat ini derajatnya tuh berubah positif. Berarti perputarannya itu adalah berlawanan arah jarum jam atau ke kiri gitu ya. Nah, lalu kita coba selesaikan. Nah, melihat tadi adalah dengan rotasinya itu sejauh pi per 6 atau 30 derajat. Nah, ini adalah cara menghitungnya, menghitung transformasi matriks yang bagian rotasi. Nah, lalu standar matriks itu apa? Tadi kan kita sudah mendapatkan beberapa standar matriks ya.
standar matriks untuk refleksi dalam sumbu X, Y, dan dia sama dengan X. Terus ada juga standar matriks di bagian yang proyeksi untuk X, Y. Lalu ada juga tadi kan untuk 2 dimensinya, di 3 dimensinya juga kita dapat yang namanya standar matriks ini. Nah, digunakannya untuk apa? Nah, ini ada soal seperti ini ya. Jadi itu ada rumusnya itu adalah R theta X sama dengan, nah ini standar matriks yang tadi. Nah, saya menyimpan standar matriks di sini. Lalu dikalikan. Nah, untuk kita mengetahui transformasi dari suatu matriks. Nah, ini matriks yang tadi, yang ini matriks yang di soal ya. Kita harus mencari gambar rotasi dari si matriks yang awalnya 1,1 ini. Maka untuk mencarinya kita perlu kalikan dengan standar matriks. Nah, ini tuh dari standar matriks ya. Akar 3/2 ini dari mana? Nah, kita lihat derajatnya tuh tadi 30 derajat kan. Nah, ini ada tabel sin konstan. Di bagian 30 derajat kita cari yang cosnya. Cos theta ini. Cos bagian 30 derajat. Nah, ini 1/2 akar 3. Nah, kita masukkan ke sini. Jadi akar 3/2 atau ya itu bisa jadi 1/2 akar 3 juga sama aja. Terus dia juga nih, nah ini minus sin 30 derajat tuh. Maka dia setengah karena di sin 30 derajat itu emang setengah di sini. Sini sin biasa di bawah ini jadi setengah. Terus yang terakhir ada akar 3/2 yang cos theta ini. Kita kalikan dengan satu dengan matriks ini. Nah, lalu kita kalikan, ini dikali ini, ini dikali ini, ini dikali ini, dikali ke sini. Nah, nanti hasilnya tuh akan seperti ini. Didapati sebuah matriks dengan ordo 2/1, yang mana baris pertamanya itu adalah akar 3 minus 1/2. Lalu baris keduanya itu 1 plus akar 3/2. Nanti ini bisa dicoba itu sendiri aja, dikalikan dengan satu ini, nanti hasilnya seperti ini. Dan kita coba rubah ya jadi bentukan desimal, dan terdapat adalah 0,37 dan 1,37. Nah, maka jawabannya sudah ketemu bahwa rotasi dari X sama dengan 1,1 ini adalah ini 0,37, 1,37 dengan sumbu X menjadi 0,37 dan sumbu Y-nya menjadi 1,37. Nah, ini dia rotasi untuk ya transformasi dari si 1,1 tadi ya. Kita harus melihat dari si tabel sin konstan ini dan ini standar matriks tadi. Standar matriks itu perlu untuk dirumus ini nanti. Ya, mau untuk yang refleksi ngambil ya, kan soalnya rotasi. Nah, udah soal refleksi nanti kita masukin standar matriks untuk yang refleksi. Kita lihat juga ini berapa dimensi. Oh, ini 1,1 berarti hanya X dan Y. Berarti 2 dimensi. Kita ambil standar matriks yang bagian 2 dimensi untuk refleksi. Misal kalau soalnya suruh mencari tentang refleksi.
Nah, caranya nanti standar matriks ini kita kalikan dengan posisi awalnya gitu, posisi awal tadi, dan itulah hasilnya. Oke, ini contoh soal ya. Next. Nah, itu untuk R2. Lalu di R3 seperti apa? Untuk si rotasi ini, ya rotasi. Nah, pada R3 ini atau bidang 3 dimensi, rotasi ini ada namanya aturan tangan kanan. Nah, untuk di R3 kita akan mendapatkan namanya axis of rotation ini untuk sebagai tengah-tengahnya gitu. Dan perputarannya ada positif dan negatif. Nah, perputaran ini tuh sebenarnya sama aja dengan tadi yang 2 dimensi. Apabila searah jarum jam, maka dia negatif, dan apabila berlawanan dia akan positif. Seperti itu. Jadi ada kesamaan ya antara 3 dimensi dan 2 dimensi tadi. Oke. Nah, ini yang pertama itu ada rotasi berlawanan arah jarum jam. Ini saya ambil yang berlawanan aja untuk dijelaskannya ya. Saya ambil yang berlawanan aja. Nah, ini terhadap sumbu X melalui sudut theta ini. Nah, ini ilustrasinya, ada sumbu X yang jadikan titik tengahnya ya. Lalu diputar berlawanan arah jarum jam, berarti kiri. Lalu diputar di sini, sekali aja putarannya. Lalu dari hal ini kita bisa mencari standar matriksnya seperti apa. Nah, untuk W1 kita ambil nilai X. Oke, seperti ini aja. W sama dengan X. Dan nilai X nya ini tuh adalah koordinat 1, 0, 0. Ini X nya 1, Y dan Z nya 0 tuh. Nah, ini W1, W2, W3 itu sama kayak tadi yang E itu ya. W1, W2, W3. Yang E1 ngambil dari X, sumbu X. E2 ngambil dari sumbu Y. Terus W3 ngambil dari sumbu Z. Untuk W2 adalah Y cos theta minus Z sin theta. Nah, untuk nilai X nya dia menjadi 0. Sini untuk rumusnya. Nah, seperti biasa bahwa untuk untuk si rotasi ini tuh apabila melalui sumbu X, nah si nilai X untuk W2 nya itu 3 nya dia menjadi 0. Dan ini tadi dimasukin ada rumus juga kan. Nah, ini sini jadi cos theta, ini minus sin. Nah, ini adalah W1, ini W2, dan ini adalah W3 nya. Ini tuh standar matriks ya. Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan fungsi dari standar matriks ini, itu untuk di perhitungannya nanti. Oke, ini terhadap sumbu X ya. X nya adalah terhadap sumbu Y melalui sudut theta. Nah, ini ilustrasinya terhadap sumbu Y itu ya, Y nya jadi titik tengahnya, dia berputar. Nah, maka ini ada perhitungan juga untuk mencari standar matriksnya. Nah, tadi untuk yang terhadap sumbu X, W1 nya yang sama dengan X saja. Nah, ini untuk
sumbu Y ya, terhadap sumbu Y, maka W2 nya yang menjadi sama dengan Y, atau dengan koordinat 0, 1, 0. Y ini ya, X nya 0, Y nya 1, dan Z nya 0. Kita ambil angka mudahnya aja, yaitu 1 dan 0 ya, pokoknya 1 aja. Maka didapati sebuah standar matriks seperti ini. Oh iya, untuk W ini tuh tadi spinnya ada ini ya. Oke, saya balik dulu. Nah, untuk W ini tuh maksudnya bukan kolom ya, tapi baris sebenarnya. Jadi W1 ini baris, W2 ini baris kedua, W3 ini baris ketiga. Maaf, kayaknya tadi saya salah menyebutkan. Nah, ini untuk W1 nya dia X cos theta plus Z sin theta. Nah, di sini si Y nya itu ya jadi 0. Ini juga jelas X, Z, terus Y nya kemana, Y nya jadi 0. Oke, ini standar matriksnya untuk yang rotasi terhadap sumbu Y. Selanjutnya rotasi untuk bidang 3 dimensi pada sumbu Z. Nah, kita lihat rumusnya. Ini cara untuk menemukan standar matriksnya. Nah, ini ada ilustrasinya di mana sumbu Z menjadi titik tengahnya untuk yang namanya perputarannya. Dan X kuba ya. Jalan W1 kita ambil dari titik X, itu X cos theta minus Y sin theta, dan nilai Z nya jadi 0 ini. Terus yang kedua X sin theta plus Y cos theta, yang mana nilai Z nya juga sama 0. Nah, untuk W3 nilai Z nya lah yang ada. Ini W3 itu tuh ya, dia mengikuti koordinat Z nya aja. Oke, itu untuk rotasi pada sumbu Z. Coba next. Oke, ternyata itu adalah akhir dari satunya. Ya, terima kasih untuk yang telah menonton video ini. Nanti akan dilanjut di part 2 nya, karena apabila disatukan nanti terlalu panjang. Oke, terima kasih. Nah, tadi apa saja sih transformasi yang dijelaskan? Kita sudah ada menjelaskan mengenai tadi refleksi yang awalan itu, yang mana refleksi ini atau pencerminan ya. Lalu ada proyeksi atau membuat suatu hal menjadi mendatar gitu ya, bidang datar seperti itu. Terus ada rotasi tadi yang terakhir yang memakai sin konstan itu. Nah, lalu di sini ada sisa 3 lagi ya, ada kontraksi dan dilatasi. Ini itu apa? Terus ada kompresi dan ekspansi, ini juga apa? Lalu pergeseran. Nah, 3 ini nanti kita akan bahas di part 2. Oke, jadi bagian terpenting dari tadi adalah kita harus tahu standar matriksnya ya, terutama itu standar matriks, agar apabila kita tidak ingat standar matriksnya, minimal kita apa rumusnya untuk mencari si standar matriksnya. Kata di refleksi ada standar matriks,
proyeksi juga ada standar matriks, lalu rotasi juga. Dan di contoh soal tadi terakhir yang ada di rotasi, ada juga rumus ya. Rumusnya tuh jadi untuk transformasi matriks ini membutuhkan sebuah standar matriks. Nah, oke, itu dia materi yang tadi sudah dijelaskan dan yang akan dijelaskan selanjutnya nanti di part 2. Yap, sekali lagi terima kasih. Bentar. Nah, itu dia tadi penjelasan saya mengenai basic matrix transformation di R2 dan R3 atau transformasi dasar dari matriks di R2 dan R3 ini. Nah, semoga penjelasan tadi dapat membuat kalian paham ya mengenai materi ini. Saya ucapkan terima kasih untuk yang telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.